Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Kami kuasa hukum dari Hadi Saputra, dipanggil dan diperiksa sebagai pelapor untuk Pak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, kata Jutek Bongso dikutip dari Official iNews, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Terhadap laporan ini juga kami kira akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana, kata Jutek. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan strategi jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Semua terpidana merasakan hal itu, tapi ini strategi kami munculkan satu Hadi, ungkap pengacara Hadi yang lain. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Kalau mereka semua jadi pelapor, siapa yang jadi saksinya, kata dia. Jadi saat ini baru hari, tapi tentu akan menyusul dengan yang lainnya, tambahnya. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes RD mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian pemeriksaan, tapi kita tetap menunggu, katanya dikutip dari Tiffany News, Sabtu. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes RD lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Kita tunggu dulu, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah perkara yang menjerat kliennya di Bareskrim Polri sudah naik penyelidikan. Seperti diketahui, Rudiana dilaporkan terpidana kasus Vina Cirebon atas dugaan kesaksian palsu dan melakukan penyiksaan 2016 silam. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, kata Pitra saat dihubungi, Jumat, 10 Agustus 2024. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah,
saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim.
Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Detik-detik keanehan yang terjadi saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong diungkap kuasa hukumnya, Farhad Abbas. Diketahui, Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya, kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya, jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya, Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas misalnya. Ia berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Lalu Farhad Abbas mengungkap kejadian ganjil saat Saka Tatal menjalani sumpah pocong. Tiba-tiba yang saya rasakan itu yang tadinya panas tiba-tiba dingin kayak ada angin. Semoga ini adalah petunjuk alam. Saka orang baik, kata Farhad Abbas sambil terus terisak. Bayangkan kalau anak kita kalau yang disolimi bagaimana, coba dibayangkan, imbuhnya. Kakaknya buat Ibtu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa nggak hadir? Alasannya itu apa lagi? Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis di belakang Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Nih. Dan juga harapan Saka tuh pengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka. Saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon mempertanyakan ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati yang terletak di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah pocong ini awalnya menjadi tantangan dari Ibtu Rudiana sendiri, namun ia justru tidak hadir dalam acara tersebut. Usai menjalani sumpah pocong, Saka Tatal menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Ibtu Rudiana. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin membuktikan kebenaran dalam kasus yang menyeret dirinya dan 7 terpidana lainnya. Saka juga menambahkan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan jika Ibtu Rudiana hadir atau tidak dalam sumpah pocong tersebut. Saka Tatal melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Eki Yulianto, Tribun Jabar, ID. Menurutnya, yang terpenting adalah membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Saka Tatal juga mengungkapkan harapannya agar ke-7 terpidana lainnya yang menurutnya tidak bersalah, bisa ikut dibebaskan seperti dirinya. Ia yakin bahwa mereka juga akan bersedia menjalani sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran. Sumpah pocong ini menjadi sorotan publik setelah Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong usai polisi yang jabat Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu mengaku siap sumpah pocong atas kasus Vina Cirebon. Namun, ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara sumpah tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024.
Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik.